Apa dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak? Ya, saya tetap dengan segala hormat Pak Jokowi itu presiden pilihan rakyat yang sudah banyak berprestasi ya bagi bangsa ini. Pak Mahfud mengakui itu ya? Saya mengakui berkali-kali. Dan itu terlihat tapi dia itu berlebihan. Dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kubu Roy Suryo ketar-ketir kini cari selamat masing-masing. Kita lihat teman-teman sudah mulai pecah kongsi tuh. Roy Suryo, Tiva dan juga Rismon tak lagi berjalan seiringan soal tuntutan awalnya ijazah Pak Jokowi. Malah teman-teman ini Roy Suryo malah tidak fokus kepada ijazah Pak Jokowi, sekarang mulai cari-cari ijazah Wapres Gibran dengan terbang ke Australia kemarin. Rismon sendiri, di pihak Rismon kini malah berurusan dengan hukum di mana dirinya menggugat Polri 126 triliun. Sedangkan Tiva nangis-nangis mewek-mewek teman-teman. Ya nggak tahu harus ngapain ya Tiva. Ya tinggal meratapi nasibnya saja. Sudah dengar-dengar ini Tiva sudah ngasih surat wasiat teman-teman ke anaknya. Kalau misalnya nanti jadi ditahan 12 tahun. Nah hari ini kita juga mau mendengar ini bagaimana salah seorang pakar hukum terkenal Bapak Deolipa Yumara, ini Bang Deolipa, mengupas 5 sisi hukum yang memperberat posisi Roy Suryo. Nah ini bakal menarik teman-teman untuk kita simak dan saya juga penasaran bagaimana sih pendapat para pakar hukum soal ini Roy Suryo CS yang disebut-sebut teman-teman bakal dihukum 6 hingga 12 tahun penjara. Oh itu luar biasa, sangat lama teman-teman dan sangat berat hukumannya. Tanpa panjang lebar, mending kita langsung saja simak informasi selengkapnya dari Bang Deolipa Yumara, salah seorang pakar hukum terkenal di Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Apa dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak? Ya, saya tetap dengan segala hormat Pak Jokowi itu presiden pilihan rakyat yang sudah banyak berprestasi ya bagi bangsa ini. Pak Mahfud mengakui itu ya? Saya mengakui berkali-kali. Dan itu terlihat tapi dia itu berlebihan. Dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual. Mahfud MD berkomentar sedemikian. Said Didu sedemikian, bahkan Komarudin Hidayat pun juga ikut-ikutan. Bagi kami marah ini, terutama kepada orang-orang yang kemarin mengabdi pada beliau, diangkat oleh beliau, Said Didu, terus si Mahfud. Saya juga bingung ini, sekarang saya ingin sampaikan ini, Mahfud kok jadi sengkuni ya? Artinya sengkuni apa? Ini kemarin tuh dia kemana, seperti apa? Kok ikut-ikutan ngupas IKN katanya berpotensi ada pelanggaran, termasuk di WUS juga ada pelanggaran. Dia dulu sekian tahun ikut beliau, dia di Menkumham lagi, berarti kan tahu semua dinamika. Kok sekarang ikut-ikut menyampaikan hal itu, menurut saya ini kan justru yang membuat gaduh. Kalau konteksnya Mahfud bicara itu dalam penegakan hukum, semangat penegakan hukum gimana? Tetap nggak kena? Justru ini yang kami ingin sampaikan, kenapa Mahfud jadi sengkuni. Dia dulu kan Menko Polhukam. Artinya untuk hal-hal yang berpotensi kepada hal-hal yang melanggar hukum, dia ada di dalamnya kok. Kalau itu benar begitu loh. Tapi bagi kami memang itu tidak benar. Makanya saya katakan, saya berani sampaikan, seorang Sudarsono yang sekarang sudah menjadi kader PSI ini, kami harus berani tegas katakan, ini Mahfud MD kok juga berpotensi untuk menjadi sengkuni begitu loh. Artinya hal-hal kalimat yang disampaikan beliau ini tidak sebagai layaknya seorang negarawan.
apalagi dulu di Menko Polhukam. Kan rembuk bersama sambil mendengar dari semua kalangan. Saya kira ini untuk sementara. Oke? Cukup Pak Mahfud mau berangkat ke airport duluan. Cukup? Kalau ada mau pertanyaan 1-2 barangkali? Monggo silakan. Oke? Cukup Pak Mahfud mau berangkat ke airport duluan. Pengkhianatan mulai terbongkar. Setuju gak nih rekan-rekan? Kaum Sengkuni dan pengkhianat ini harus dicopot. Silahkan share pendapat Anda di kolom komentar. Kali ini Mahfud MD benar-benar menjadi sorotan, terutama atas statementnya soal tersangkanya Roy Panji CS. Waduh, kenapa nih? Karena tidak sedikit orang yang menyayangkan statement dan narasinya tersebut, karena beliau ini merupakan anggota Komisi Reformasi Polri. Tetapi kenapa kok mengeluarkan statement seperti itu? Kurang lebihnya secara garis besar Prof Mahfud ini memang mempertanyakan dan memperdebatkan lah istilahnya. Dinilai penetapan Roy CS menjadi tersangka ini masih samar alasannya katanya. Lah, masih samar dari mana rekan-rekan? Padahal semua bukti-bukti sudah jelas. Ketika logikanya seperti ini, Roy CS berkoar-koar dan menuding mencaci maki Pak Jokowi atas dalih ijazahnya palsu, kemudian dituntut balik karena ini masuk dalam ranah pencemaran nama baik, dan kemudian rekan-rekan perihal ijazah ini kan sudah terbukti asli dan itu adalah konfirmasi serta keterangan resmi dari UGM. Jadi kemungkinan ditahannya untuk kasus Roy CS ya, karena Roy CS ini kan ada juga pasal-pasal yang memberatkan juga ya. Selain pencemaran nama baik, ada juga pasal dalam Undang-Undang ITE yang memberatkan. Jadi Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa ini kan, mereka juga diduga melanggar bakal terkena pasal-pasal tertentu yang memberatkan selain pencemaran nama baik. Ini kasusnya berbeda antara Sylvester Matutina dengan si Roy Suryo ya. Perkaranya juga berbeda. Konteksnya juga berbeda, masanya juga berbeda. Tapi memang kalau kita memandang Sylvester Matutina ini ada unsur kelalaian dari pihak jaksa yang menangani perkara. Seharusnya ketika diputus segera mengeksekusi kan. Tapi kita nggak tahu kenapa ini dibiarkan. Tapi ini kan jaksa kemudian bekerja kembali kan. Ya ini kita sedikit menyinggung jaksa di mana lalai dalam bekerja. Itu satu posisi kan. Sementara kalau dalam konteks sekarang pihak penyidik maupun jaksa mungkin akan bekerja lebih profesional, sehingga kemudian aturan-aturan koridor prosedur hukum ini dijalankan secara baik sehingga tidak ada lagi yang kemudian menimbulkan kelalaian. Kalau bahasa saya untuk Sylvester Matutina ini memang ada potensi kelalaian jaksa dalam menangani perkara ya, untuk eksekusi ya. Nah kalau yang sekarang jaksa atau polisi nggak mau terulang hal seperti ini terjadi, makanya ini secara konteks, secara waktu, secara perkara berbeda, dan nilai profesional dari jaksa yang dulu yang sekarang juga menangani Sylvester ini berbeda juga dengan jaksa atau nanti polisi yang menangani perkaranya Roy Suryo gitu. Lebih prosedural yang Roy Suryo kan, karena ada kehati-hatian juga. Sylvester mungkin ada unsur politik juga sehingga jaksa lalai. Saran dari kita kepada Roy Suryo CS, fokus kepada perkara yang ada sekarang, melakukan pembelaan-pembelaan, mencari bukti-bukti yang valid untuk kepentingan pembelaannya. Mudah-mudahan dalam proses itu nanti ada kemudahan. Menurut analisis Deolipa, Roy Suryo tidak hanya terancam hukuman penjara biasa, namun berpotensi dikenakan sanksi pidana berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pernyataan ini muncul menyusul dugaan pelanggaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyebaran informasi yang dianggap meresahkan publik dan mencemarkan nama baik. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun begitu. Jadi potensi mereka ditahan. Apalagi kalau mereka kemudian tidak kooperatif terhadap proses penyidikan atau dikhawatirkan mereka kemudian
berupaya mengulangi perbuatannya. Jadi potensi ditahan sebenarnya tinggi buat yang 3 ini. Kalau yang 5, kalau hanya pencemaran nama baik kan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Begitu. Jadi atau di bawah 5 tahun ya. Jadi memang yang 5 ini mungkin tidak ditahan. Karena mereka juga tidak mengulang-ulang perbuatannya. Tapi kalau yang 3 ini kan selalu berulang begitu kan, sehingga hasutan itu terus-menerus. Jadi kemungkinan besar pihak penyidik berpotensi menghentikan itu dengan cara melakukan penahanan supaya tidak berulang lagi hasutan-hasutan yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Deolipa secara terang-terangan menyebut, hukuman yang menanti Roy Suryo tersebut dapat bersifat ganda atau berlapis. Selain ancaman hukuman penjara, Roy Suryo juga berpotensi besar dikenakan sanksi denda uang yang tidak sedikit. Ya, Deolipa menjelaskan, potensi denda uang ini didasarkan pada pasal-pasal yang digunakan dalam penjeratan hukum terhadap Roy Suryo, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dugaan pencemaran nama baik. Kita nggak tahu ada denda atau tidak ya, tapi yang jelas hampir kebanyakan undang-undang yang sekarang yang modern di Indonesia ini kadang-kadang hukuman pidana itu dibarengi dengan denda uang. Jadi kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Kalau itu hanya wilayah hakim yang akan memutuskan itu apakah perlu denda apa tidak. Ancaman hukuman karena kan ada beberapa lapis pasal kan, jadi berpotensi di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun dengan undang-undang ITE itu berpotensi ditahan. Kalau di bawah 5 tahun? Ya, kan undang-undang mengatur yang di bawah 5 tahun itu biasanya tidak ditahan gitu. Tapi nanti tergantung penyidik yang berwenang, karena ada pasal-pasal tertentu yang walaupun di bawah 5 tahun juga tetap ditahan. Misalnya pasal penipuan, penggelapan, kemudian pasal penganiayaan, itu kan tetap ditahan. Deolipa Yumara memberikan tanggapan keras terhadap manuver Roy Suryo, yang belakangan gencar mengadvokasi dan menyelidiki isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Deolipa, langkah yang diambil oleh mantan menteri tersebut patut dipertanyakan dan dinilai salah kaprah secara prosedur hukum. Deolipa menegaskan bahwa tindakan Roy Suryo yang seolah-olah mengambil alih peran penegak hukum dalam menyidik atau menyelidiki adalah hal yang tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam analisis Deolipa, jika Roy Suryo memiliki bukti kuat, seharusnya ia melaporkannya secara resmi kepada pihak berwajib, bukan melakukan penyidikan sendiri, yang hasilnya kemudian disebarkan ke publik. Kita lihat ya, Bang Roy Suryo ini menyidik sebagai apa dia? Apakah sebagai penyidik hukum, apa sebagai penyidik pribadi, apa sebagai detektif romantika, atau sebagai apa ini? Kita kan nggak tahu. Gitu. Jadi ini perkataan-perkataan seperti ini yang kemudian malah kalau orang awam tidak mengerti ini jadi membingungkan. Apa yang mau disidik oleh Bang Roy? Sementara dia bukan penyidik yang sesuai undang-undang kan? Gitu. Nah, kalau dia sebagai penyidik pribadi, buat apa dipublikasikan dia sebagai penyidik? Karena kalau sebagai pribadi kan kita pengen cari tahu pribadi aja kan, tidak perlu gembar-gembor. Kalau gembar-gembor kan, apalagi mengaku sebagai penyidik, ini juga bisa timbul kesalahpahaman. Gitu, jadi kita nggak. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengar pernyataan lengkap dari beberapa pakar yang ya sudah menyebut soal kasus Roy Suryo yang memang menurut saya ini sangat berat. Salah satunya Bang Deolipa Yumara yang belak-belakan ini menyebut ada setidaknya 5 unsur pidana di kasus Roy Suryo. Hukuman paling minimal menurut Bang Deo itu 5 tahun, tapi kalau maksimalnya bisa lebih dari 5 tahun. Kita tentu berharap hukuman maksimal untuk Roy Suryo, CS, Rismond, dan juga ini Tifa, karena sekali lagi baru teman-teman dalam sejarah di Indonesia ada orang yang seberani menghina seorang presiden. Yang dihina itu bukan hanya presiden, bukan hanya keluarganya, tapi seluruh rakyat Indonesia loh. Walaupun saya sadar, saya juga paham, ini Pak Jokowi pasti punya salah saat memimpin selama 10 tahun. Karena Pak Jokowi itu bukan malaikat, pasti punya salah,
punya hilaf saat memimpin. Tapi bukan berarti kita harus menghina Pak Jokowi kan? Enggak kayak gitu juga. Ini jelas ada unsur pesanan Pilpres 2029. Mereka takut kalau misalnya Pak Jokowi dibiarkan, maka mereka bakal kalah di Pilpres selanjutnya. Kan itu sudah kelihatan betul. Ada unsur pesanan, teman-teman. Dan saya berharap siapapun Anda dalang dibalik isu ijazah, Anda akan jatuh di Pilpres selanjutnya. Karena rakyat tidak bodoh. Rakyat tahu siapa yang benar-benar mencintai rakyat. Bukan mereka yang hanya datang saat butuh suara. Punya pendapat lainnya soal hal ini? Tulis teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.